Halo, welcome back to my channel Muhammad Dendi. Kembali lagi di channel gue. Yang kali ini gue akan ngebahas tentang cerita orang Banjar menjadi leluhur orang Madagaskar dan Komoro. Pada awal dari milenium kedua, sebelum orang-orang Eropa datang ke Afrika Timur, kaum Banjar dari Borneo Tenggara berlayar 7.000 km menyeberangi Samudra Hindia dan mengkolonisasi kepulauan Komoro dan Madagaskar. Mereka ikut pelayaran yang dipimpin oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Sriwijaya, di mana abad ke-6 hingga 13, suku Melayu berniaga ke tempat yang jauh sampai ke Afrika Timur. Sriwijaya mendirikan pos dagang di Kalimantan Tenggara dan orang-orang yang bercampur dengan orang asli Borneo, Manyan yang menjadi leluhur orang Banjar. Jejaring perniagaan orang Melayu selama milenium pertama memicu proses proto-globalisasi paling awal dan membawa populasi Asia Tenggara di kala itu ke Afrika Timur. Fakta memukau geografi manusia. Sejarawan terkemuka Jared Diamond menyebutkan fakta tunggal paling memukau dari geografi manusia, bahwa pulau-pulau di Afrika Timur, Kepulauan Komoro dan Madagaskar memiliki pengaruh kebudayaan dari Asia dan Afrika. Para ilmuwan yang telah lama berdebat mengenai asal-usul orang Madagaskar yang memiliki leluhur dari Asia dan Afrika. Usaha sebelumnya menentukan lokasi asal orang Madagaskar di Asia menunjuk pada Kalimantan secara umum sebagai potensial sumber, namun belum ada populasi sumber yang secara tegas teridentifikasi. Riset kolaboratif internasional kami yang berlangsung selama 4 tahun, termasuk dengan tim Profesor Herawati Sudoyo di Lembaga Biologi Molekuler Eijkman, mengidentifikasi orang Banjar sebagai populasi sumber dari migrasi yang menakjubkan ini. Kami menganalisis genom 3.000 orang dari 190 populasi dari sekitar wilayah Samudra Hindia, termasuk 30 populasi dari Indonesia, Madagaskar, dan Komoro. Penelitian kami adalah yang pertama menggabungkan antara data dan hipotesis dari riset linguistik, arkeologis, dan genetik tentang masyarakat Komoro dan Madagaskar. Bahasa, budaya, dan genetika. Ahli linguistik telah lama mengemukakan bahwa meski dekat dengan Afrika, kosakata dalam bahasa Malagasy secara menakjubkan sebagian besar berasal dari sebuah bahasa yang dulu dituturkan sepanjang lembah Sungai Barito di Kalimantan Tenggara, Indonesia. Sekitar 90% kosakata Malagasy berasal dari bahasa Manyan, yaitu suku asli di pedalaman Kalimantan Tenggara, Indonesia yang berjumlah sekitar 70.000 orang. Kurang dari 10% kosakata bahasa Malagasy berasal dari bahasa Afrika, utamanya bahasa Sabaki, yaitu cabang dari bahasa Bantu. Sungguh sangat menakjubkan, ternyata 90% kosakata Malagasy berasal dari bahasa Manyan yang berasal dari Pulau Borneo, Indonesia. Di sisi lain, ahli arkeologi menemukan bukti kultural termasuk teknik pembuatan besi, perahu layar, instrumen musik seperti xilofon, dan budidaya padi dan umbi-umbian, yaitu makanan tropis yang khas Asia Tenggara. Semua ini mendukung adanya hubungan yang kuat antara Madagaskar dengan Asia Tenggara di masa lampau. Studi genetika juga secara umum mengkonfirmasi bahwa asal-usul populasi Madagaskar dan Kepulauan Komoro itu berasal dari Afrika dan Asia. Nah, di sini adalah gambar tentang evolution of the maritime Silk Road, ya. Itu dimana jalur perdagangan di lautan yang terjadi antara Asia Tenggara dengan benua Afrika di masa lalu. Hasil dari penelitian, menggunakan pendekatan statistik yang mutakhir, kami menemukan bahwa kaum Banjar dan orang Afrika Timur atau komunitas Sawahili bercampur pertama kali di Kepulauan Komoro sekitar abad ke-9 dan selanjutnya di Madagaskar sekitar abad ke-11. Yang cukup menarik adalah dinamika percampuran berbeda di antara dua wilayah tersebut, di mana di Madagaskar persentase keturunan Banjar berkisar 37 hingga 64% di Madagaskar dan hanya 20% di Kepulauan Komoro. Ini mungkin disebabkan kedatangan komunitas Sawahili di Komoro sebelum kedatangan bangsa Austronesia dari Asia Tenggara. Berdasarkan penelitian kami menemukan tanggal arus genetika perpindahan selama 2000 tahun ke belakang di antara 190 populasi di sekitar Samudra Hindia. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa perpindahan manusia berkorelasi dengan volume dagang yang diperkirakan dari rekaman sejarah. Jadi selama 2000 tahun terakhir, volume dagang di sekitar pesisir Samudra Hindia naik turun
ilmuwan telah menemukan 4 fase perdagangan dalam jaringan niaga Samudra Hindia. Percampuran antara orang Banjar dan orang Afrika Timur di Komoro terjadi ketika puncak fase kedua, sementara perpindahan orang-orang Banjar ke Madagaskar terjadi pada puncak fase ketiga. Perpindahan orang-orang Asia ke Madagaskar dan Kepulauan Komoro merepresentasikan perpindahan yang paling jauh yang kami amati dalam penelitian kami. Teka-teki. Penelitian ini ternyata menyelesaikan perdebatan balik di antara asal-usul orang Madagaskar dan Kepulauan Komoro. Kami sekarang tahu bahwa orang Asia datang ke Kepulauan Komoro pertama kali pada abad ke-8 dan kemudian ke Madagaskar pada abad ke-11. Namun yang masih menjadi teka-teki adalah rute maritim yang dilalui dari Kalimantan ke pulau-pulau di Afrika Timur tersebut. Ini bagian lain dari fakta mengagumkan soal geografi manusia yang belum terpecahkan. Oke, apapun itu, nenek moyang atau kebudayaan Madagaskar dan di Kepulauan Komoro yang terbentuk hingga saat ini adalah dari nenek moyang orang Indonesia yang berbondong-bondong ke kepulauan di Afrika Timur tersebut. Ini menandakan bahwa ternyata ada sebuah migrasi laut yang cukup jauh antara kepulauan Nusantara dengan wilayah Afrika Timur. Terima kasih yang udah nonton video saya kali ini dan jangan lupa like dan subscribe dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.